Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semuanya. Kembali lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan ketiga kali ini. Kita akan belajar tentang menelaah struktur teks eksplanasi. Bapak dari kemarin sudah mengatakan bahwa sebelum memasuki pelajaran bahasa Indonesia, Bapak minta kalian untuk membaca teks yang ada di buku kalian masing-masing. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Jadi Bapak minta kalian sudah membaca teks 3 di halaman 136. Kalau kalian sudah membaca, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang struktur dan ciri bahasanya. Struktur teks eksplanasi itu yang pertama pasti ada judul. Judulnya di sini adalah Paus Beluga Keluarkan Suara Mirip Manusia. Itu judulnya. Lalu yang kedua adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini memuat petunjuk awal tentang suatu peristiwa yang akan dijelaskan. Tujuannya untuk mengantarkan penjelasan-penjelasan berikutnya. Contoh di sini ada di paragraf pertama yang di kalimat kedua sampai kalimat ke berapa itu? Sampai ke 1, 2. Paragraf pertama kalimat 2 dan 3. Mulai dari para peneliti menemukan seekor paus beluga dapat mengeluarkan seperti manusia. Temuan ini mengejutkan karena selama ini hanya lumba-lumba yang bisa diajarkan untuk meniru pola dan durasi suara manusia, tetapi tidak melakukan tindakan menirukan secara spontan. Nah, itu merupakan pernyataan umumnya. Terus struktur yang ketiga adalah rincian penjelasan. Rincian penjelasan ini tentunya dimuat setelah pernyataan umum. Karena apa? Penjelas ini merupakan kalimat yang menjelaskan dari pernyataan utama-utama tadi itu. Jadi di sini mulai dari paus beluga berumur 9 tahun yang bernama NOC mengeluarkan suara beberapa oktav di bawah normal dalam sebuah klip pendek. Ini rincian penjelasan yang pertama. Yang kedua, itu para peneliti menemukan adanya semburan vokal dan jeda oleh NOC yang mengingatkan pada suara manusia. Terus yang ketiga, analisis rekaman menunjukkan bahwa frekuensi suara NOC menyebar menjadi harmoni. Hal ini sangat mirip dengan suara manusia. Yang keempat, mereka menemukan NOC mengubah tekanan suara dengan cepat melalui rongga hidung untuk menciptakan suara. Selanjutnya, untuk memperkeras frekuensi rendah vokalisasinya, NOC memberi tekanan pada kantung vestibular di lubang tiup yang biasanya berfungsi untuk menghentikan air masuk ke paru-paru. Yang keenam, pengamatan kami menunjukkan bahwa paus harus memodifikasi mesin vokalnya untuk mirip dengan suara manusia. Itu merupakan bagian rincian penjelas. Lalu struktur yang keempat adalah simpulan. Nah, simpulan ini udah biasanya dia berada di bagian akhir. Jadi simpulannya adalah singkatnya mimikri suara manusia tidak mudah bagi NOC. Yang kedua, paus harus memodifikasi mesin vokalnya untuk membuat suara mirip manusia. Yang ketiga, pelajaran vokal suara yang didengar dengan jelas merupakan contoh pelajaran vokal yang dipelajari oleh paus putih atau paus beluga. Lalu yang kedua adalah kita akan mempelajari tentang
ciri bahasa. Tapi sebelumnya kita ulang kembali tentang struktur, yakni yang pertama adalah judul, kedua pernyataan umum, ketiga rincian penjelasan, dan yang keempat adalah simpulan. Ini struktur teks eksplanasi yang lalu yang kedua adalah kita akan belajar tentang ciri bahasa teks eksplanasi. Ciri bahasa teks eksplanasi itu yang pertama adalah memuat istilah. Istilah di sini adalah kata atau gabungan kata yang cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses atau keadaan atau sifat khas dalam bidang tertentu. Jadi di sini contoh istilah yang ada adalah mimikri. Mimikri ini adalah suatu kata istilah ya. Karena mimikri ini adalah memiliki arti tindakan menirukan, mimikri. Oktav ini tinggi suatu oktav itu kalau dalam menyanyi itu dari do, re, mi sampai do itu semakin kesana semakin naik. Vokal jelas, huruf hidup atau sebuah lagu. Jeda itu jelas pemberhentian. Vokalisasi adalah proses pembuatan vokal ya, atau penyuaraan vokal, itu vokalisasi. Kantung vestibular itu kantung ini yang biasa dimiliki oleh ikan paus. Biasanya nanti kalian bisa bertanya dengan guru biologi. Kantung vestibular itu kantung apa Pak atau Bu gitu ya. Lalu yang kedua, ciri bahasa teks eksplanasi adalah menggunakan konjungsi sebab akibat. Perlu kalian ingat, konjungsi sebab akibat itu hanya ada dua, yakni sebab dan karena. Jadi kalau kalimat ada konjungsi sebab atau karena, berarti kalimat tersebut menggambarkan hubungan sebab akibat. Terus yang ketiga, teks eksplanasi itu menggambarkan suatu peristiwa, bukan menceritakan masa lalu. Ya. Jadi kalau bukan masa lalu, pengalaman yang berbentuk pengalaman itu tidak bisa dikatakan sebagai teks eksplanasi. Baik. Jadi kesimpulan ciri bahasa teks eksplanasi itu ada tiga. Yang satu memuat istilah, yang kedua menggunakan konjungsi sebab akibat, yang ketiga adalah menceritakan suatu peristiwa atau menjelaskan suatu peristiwa. Untuk materi kali ini cukup singkat. Bapak cukupkan sekian dulu. Bapak minta kalian untuk melihat video sampai tuntas dan kalian bisa absen di situ. Lalu untuk tugasnya kalian bisa membaca halaman 133 dan mengerjakan yang ada di kolom 140. Singkat saja, itu enggak sampai 5 menit sudah selesai. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.